Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami merasakan sukacita di rumah-Mu, ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Kamis 23 November 2023, Ibadah penuh sukacita di rumah Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Allah kita adalah Bapa yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Pelayanan kepadanya janganlah dianggap sebagai suatu kegiatan yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Seharusnya menyenangkan untuk menyembah Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaannya. Allah tidak ingin anak-anaknya yang bagi mereka keselamatan yang begitu besar telah disediakan bertindak seolah-olah Dia adalah pemberi tugas yang keras dan kejam. Dia adalah sahabat mereka yang terbaik. Dan ketika mereka beribadah kepadanya, Dia berharap untuk bersama dengan mereka, untuk memberkati dan menghibur mereka, mengisi hati mereka dengan sukacita dan kasih. Tuhan ingin agar anak-anaknya mendapat kenyamanan dalam pelayanannya dan menemukan lebih banyak kesenangan daripada kesulitan dalam pekerjaannya. Dia ingin agar orang-orang yang datang untuk beribadah kepadanya membawa serta pikiran-pikiran berharga
tentang perhatian dan kasih-Nya, agar mereka dapat dihibur dalam segala pekerjaan sehari-hari, agar mereka dapat mempunyai kasih karunia untuk bertindak dengan jujur dan setia dalam segala hal. Steps to Christ, halaman 103. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Mazmur 92 ayat 2 dan 3. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Satu hari istimewa di mana kita pergi ke rumah Tuhan dan beribadah adalah hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari sukacita, hari kenikmatan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 362, paragraf 1. Seluruh sorga memelihara hari Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu dan tidak melakukan apapun. Pada hari ini, hendaknya setiap energi jiwa terjaga, sebab bukankah kita sedang berjumpa dengan Allah dan dengan Kristus Juru Selamat kita? Kita dapat memandang Dia dengan iman. Dia rindu untuk menyegarkan dan memberkati setiap jiwa. Perhatikan khususnya kalimat yang ditandai warna kuning. Umat-umat Allah diminta untuk menjaga energi jiwa pada hari Sabat. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah dan Anak-Nya. Ini nasihat penting sekali, sebab tidak sedikit dari umat-umat Allah yang lesu jika hari Sabat tiba dan bahkan jatuh sakit. Padahal, Yesus rindu untuk menyegarkan dan memberkati umat-umat-Nya, tetapi umat-umat-Nya malah loyo dan sabatitis. Nah, dikatakan pada hari Sabat kita bertemu dengan Allah dan Yesus Kristus. Siapakah Allah yang dimaksudkan? The Desire of Ages, halaman 369, paragraf 2, berkata, pada mulanya, Bapa dan Anak beristirahat pada hari Sabat setelah mereka bekerja menciptakan. Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Sebab setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah, yaitu Bapa dan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, beristirahat dari pekerjaan menciptakan. Perhatikan kata mereka dalam kutipan ini bukan berarti 3, tetapi 2, yaitu Bapa dan Anak-Nya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pada hari Sabat kita berjumpa dengan Bapa dan Anak-Nya. Dan itu sebabnya hari Sabat adalah hari sukacita, hari penuh kenikmatan. Karenanya perlu persiapan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 357, paragraf pertama. Pada hari Sabat pagi, keluarga hendaknya berangkat pagi-pagi sekali. Jika mereka bangun terlambat, terjadi kebingungan dan kesibukan dalam mempersiapkan sarapan dan sekolah Sabat. Ada yang terburu-buru, berdesak-desakan dan tidak sabar. Dengan demikian, perasaan tidak suci masuk ke dalam rumah. Hari Sabat yang dinodai dengan cara itu menjadi sebuah keletihan dan kedatangannya lebih ditakuti daripada dicintai. Mohon maaf, sejujurnya umumnya rumah tangga Advent seperti ini. Bangun terlambat, akhirnya terburu-buru dan mulai perasaan tidak suci masuk ke dalam hati orang tua dan anak-anak, yang mana sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Hari Sabat bukan menjadi hari sukacita, malah jadi hari beban. Dengan kondisi ini, Roh Nubuat katakan, hari Sabat dinodai. Padahal, pada hari Sabat kita hendak berjumpa dengan Bapa dan Anak-Nya. Namun kita bermalas-malas dan bahkan tidak sedikit yang terlambat tiba di gereja. Ingat saudaraku dalam Tuhan, manuskrip 34 tahun 1897 paragraf 15 berkata, hari Sabat adalah waktu milik Allah. Dia sucikan dan kuduskan hari ketujuh. Dia menetapkannya bagi manusia
untuk diperingati sebagai hari ibadah. Tapi apa yang terjadi? Kita manusia menjadikan hari Sabat waktu kita juga. Kita melakukan urusan kita dan kita menjalankan acara-acara kita. Kita buat yang kita mau. Untuk itu, Roh Nubuat menekankan masih dalam manuskrip yang sama dan paragraf yang sama, yang berkata, "Ini adalah hari milik Allah, dan kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya saat kita bukan hanya dengan percaya, namun juga melakukan perintah-perintahnya. Mereka yang merampas waktunya Allah pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Sama pastinya dengan tahta Allah itu ada." Perhatikan, tadi Nyonya White bilang, Sabat adalah waktunya Allah. Sekarang, Nyonya White katakan, Sabat adalah harinya Allah. Jadi, setiap jam pada hari Sabat adalah milik Allah. Bukan hanya jam 9 sampai jam 12 pada pagi hari dan jam 4 sampai 6 sore di sore hari. Tetapi apa yang terjadi? Kita manusia menjadikan waktu Sabat waktu kita dan hari Sabat hari kita. Kita melakukan urusan kita dan kita menjalankan acara-acara kita. Kita buat yang kita mau. Apakah kita menjadi berbahagia dan bersukacita saat melakukan kehendak dan kemauan kita pada hari Sabat? Sudah pasti tidak. Karenanya kita rugi. Dan terlebih lagi kita merampok waktu Allah dan pasti menerima hukuman. Lalu bagaimana caranya untuk merasakan sukacita pada hari Sabat? Roh Nubuat berkata dalam Faith I Live By halaman 33 paragraf 5. Bagi semua orang yang menerima hari Sabat sebagai tanda kuasa kreatif dan penebusan Kristus, hari Sabat akan menjadi suatu kenikmatan. Melihat Kristus di dalamnya, mereka bergembira di dalam Dia. Hari Sabat mengarahkan mereka pada karya penciptaan sebagai bukti kuasanya yang besar dalam penebusan. Meskipun mengingatkan kita pada kedamaian Eden yang hilang, hari Sabat menceritakan kedamaian yang dipulihkan melalui Juru Selamat. Dan setiap benda di alam mengulangi ajakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah rahasianya. Jika mau bersukacita dan bergembira pada hari Sabat, kita harus melihat Kristus di dalam hari Sabat. Maka kita akan bergembira di dalam Yesus. Kita akan merasakan kedamaian dan kelegaan di dalam Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 329 paragraf 2. Dia ingin agar orang-orang yang datang untuk beribadah kepadanya membawa serta pikiran-pikiran berharga tentang perhatian dan kasih-Nya, agar mereka dapat dihibur dalam segala pekerjaan sehari-hari, agar mereka dapat mempunyai kasih karunia untuk bertindak dengan jujur dan setia dalam segala hal. Inilah kerinduan Allah bagi kita, dan semuanya dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus. Kiranya kebenaran tentang hari Sabat ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita melihat Yesus di dalam hari Sabat, dan melalui Yesus kita datang kepada Bapa, serta merasakan penghiburan dan pemulihan. Sebab sukacita kita bukan bersifat jasmani, tetapi rohani. Sebab Kristus di dalam kita, dan kita hidup benar di hadapan Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada hari ini, tentang bersukacita dalam rumah Tuhan. Dan kami ke rumah Tuhan adalah pada hari Sabat, dan berbakti dengan penuh sukacita, karena kami melihat Kristus di dalam hari Sabat, dan karenanya kami bersukacita di dalam Yesus. Dan bila mana kami bersukacita di dalam Yesus, itu sama dengan kami bersukacita di dalam Engkau, ya Bapa. Karenanya pada hari Sabat,
Energi kami perlu dijaga, sebab kami hendak bertemu dengan Engkau ya Bapa dan anak-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup kami, maka kami dapat hidup selaras dengan kehendak-Mu. Hari Sabat menjadi hari penuh sukacita dan kenikmatan, dan kami sadar bahwa hari Sabat adalah waktu-Mu dan hari-Mu. Karenanya kami perlu mengikuti akan segala kemauan dan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.